Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, rekan-rekan semua yang insyaallah dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas segala karunia dan nikmat yang diberikan kepada kita semua, yang kalau kita ingin menghitung nikmat Allah ini tidak mampu kita menghitungnya. Dan saya yakin kita tidak pernah menghitungnya ya Pak ya. Karena kenapa? Nikmat Allah Ta'ala sangat banyak, sangat luas, dan tidak ada seorang pun yang mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, firman Allah. Kalau engkau ingin menghitung nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Namun mudah-mudahan dengan sholat zuhur yang kita laksanakan pada hari ini, dengan kita duduk di dalam majelis ilmu ini, sebagai bagian rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, bagaimana kabar semua jemaah? Alhamdulillah. Ya. Insyaallah pada siang hari ini kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Adab Al-Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari. Insyaallah kita akan membahas mengenai fadlu man ya'ulu yatimah, keutamaan orang-orang yang menyantuni atau mengasihi anak yatim. Kalau kita berbicara mengenai anak yatim, maka kita patut mengambil pembelajaran dari baginda Rasulullah SAW. Rasul itu lahir dalam keadaan apa Pak? Dalam keadaan yatim. Ya, jadi beliau waktu lahir itu gak punya bapak. Ketika beberapa tahun usia beliau, ibunya meninggal dunia. Dan itulah yang disebut di dalam Al-Quran oleh Allah Ta'ala tentang baginda Rasulullah SAW. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Ada tiga yang diingatkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah engkau kondisimu wahai Muhammad dalam keadaan yatim, lalu engkau dibesarkan dan dirawat. Orang tuanya bisa dikatakan tidak lama merawat Rasulullah SAW. Setelah orang tuanya meninggal dunia, maka beliau dirawat oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Setelah tidak lama juga kakeknya meninggal dunia, dirawat kembali oleh pamannya bernama Abu Thalib. Inilah yang dialami oleh baginda Rasulullah SAW. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah engkau dalam keadaan yatim, lalu Allah Ta'ala melindungimu dan menjagamu. Dan anak yatim itu bapak-bapak ibu, kalau gak diurusin, mohon maaf ya, biasa jadi liar anaknya. Orang sering berkata anak yatim itu menjadi anak nakal. Betul tak Bapak Ibu? Karena tidak diapain Pak? Tidak diurus, tidak diperhatikan. Diingatkan kita dalam ayat ini oleh Allah Ta'ala, alam yajidka yatiman fa'awa, kemudian wa wajadaka dhalan fahada, bukankah manusia sebelumnya tidak mengerti sesuatu lalu diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW diberikan hidayah, bahkan dipilih menjadi Rasul, menjadi afdalul anbiya wal mursalin, ya, Nabi yang paling baik, yaitu Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, wa wajadaka ailan fa'aghna, bukankah Rasul pada awalnya maklum dia gak punya keluarga, maklum dia gak punya orang tua, kehidupannya adalah sangat sulit. Namun Allah Ta'ala berikanlah rezeki kepada Rasulullah SAW.
Beliau dari awal itu Pak sudah belajar pertama mengembala kambing, ya. Jadi orang-orang yang punya kambing di di kota Mekah itu Pak, itu diantara yang menjadi pengembalanya Rasulullah SAW. Dan profesi menjadi pengembala kambing ini berikutnya berubah menjadi profesi membawa dagangan seorang wanita yang nanti akan menjadi istri beliau yang bernama Khadijah radhiyallahu anha. Ya, beliau membawa dagangannya Khadijah ke negeri Syam, ke negeri Yaman, ya, yang disebutkan dalam Al-Qur'an li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i wasayf, ya. Mereka punya kebiasaan berdagang di musim panas dan di musim dingin, ya, yaitu orang-orang yang masyarakat Arab saat itu mereka datang ke Yaman, mereka datang ke Syam untuk berdagang, ya. Dan luar biasa ternyata Bapak Ibu, orang baik itu ternyata Pak mendatangkan keberkahan. Ketika Rasul membawa dagangannya Khadijah, karena kejujurannya Pak, itu hasil perdagangannya mendapatkan keberuntungan 2 kali lipat. Dan seorang pelayannya Khadijah melihat setiap kali Rasulullah SAW melewati sebuah tempat itu beliau dinaungi terus oleh awan Pak, ya, tidak pernah merasa panas, beliau dinaungi terus oleh awan, tidak pernah terjadi pada orang lain. Berarti ini adalah calon menjadi apa Bapak Ibu? Seorang Nabi dan Rasul, Rasulullah SAW. Nah oleh karenanya Rasulullah SAW pun juga sangat memperhatikan sisi hablum minan nas, ya. Jadi hubungan kita dengan Allah itu disebut dengan hablum minallah. Ada hubungan sesama manusia yang kita kenal dengan hablum minan nas. Nah inilah yang kita akan baca hadisnya. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sa'i 'alal armalati wal miskin, orang-orang yang berbuat kebaikan kepada wanita-wanita yang lemah, wanita-wanita yang jompo, ya. Apa istilah kalau jompo itu apa istilahnya Pak? Apa istilah kita Bapak Ibu wanita jompo itu apa istilahnya? Yang orang yang sudah apa namanya? Uzur, ya. Ya mungkin usia sudah 70, 80 tahun, ya. Wal masakin, dan orang-orang yang mencintai anak-anak miskin yang mereka mengalami kesulitan di dalam kehidupan mereka, maka nilainya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kal mujahid fi sabilillah, pahalanya sama seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi orang yang berbuat baik kepada kaum du'afa, berbuat baik kepada kaum fuqara dan masakin, pahala yang Allah Ta'ala berikan pertama kal mujahid, seperti seorang yang berjihad di jalan Allah. Jihad itu apa ujung pahalanya Pak? Syahid. Kalau dia syahid jaminannya apa Pak? Surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kal mujahid fi sabilillah. Wa kalladhimu yasumun nahar, pahala yang kedua yang Allah Ta'ala berikan sama seperti orang yang berpuasa sunnah di siang hari. Sehingga kita nggak boleh mengabaikan atau meremehkan orang. Bapak-bapak ibu, ada orang yang Masya Allah, ya, dia rajin berbagi kepada orang fakir, rajin berbagi kepada kaum du'afa. Mungkin mereka tidak melaksanakan puasa sunnah, tapi bisa mendapatkan pahala sama seperti pahala Pak, orang yang berpuasa sunnah. Berarti artinya pintu kebaikan itu banyak atau sedikit Pak? Banyak. Kalau rekan-rekan semua mohon maaf, kalau kita semua misalnya tidak bisa melaksanakan puasa sunnah, ada jalan yang Allah Ta'ala berikan. Gimana caranya? Kita berbuat baik kepada kaum fakir, kita berbuat baik kepada kaum miskin. Ini maka nilainya sama seperti orang yang melaksanakan puasa sunnah kata Nabi. Keutamaan yang ketiga, wa yaqumul lail, sama seperti orang yang melaksanakan sholat tahajud atau qiyamul lail. Jadi kalau ada orang yang melakukan berbuat baik kepada kaum fakir, kaum miskin, kaum du'afa, maka sesungguhnya itu nilainya sama seperti orang yang melaksanakan sholat apa Pak? Tahajud, qiyamul lail. Masya Allah, itulah rahmat yang Allah Ta'ala berikan kepada setiap hamba, ya. Dan orang itu pasti dikasih potensi Pak, ya. Masing-masing orang itu ada potensinya. Ada orang Pak yang mungkin dia rajin qiyamul lail, tetapi mungkin di sisi yang lain mungkin tidak begitu rajin. Ada seorang adalah rajin tilawatil Quran, tapi mungkin sisi yang lain mungkin dia kurang.
Ada orang yang Masya Allah sodakohnya rajin banget bersodakoh, bahkan dia menjadi pelopor dalam satu kebaikan sodakoh misalnya, tapi mungkin amal yang lain ada kurang. Ada orang yang Masya Allah silaturahimnya rajin banget silaturahim, ya, rajin banget silaturahim, senang bersilaturahim, senang dia mendatangi kawannya, sahabatnya, keluarganya. Ada orang lagi diberikan potensi apa Bapak Ibu? Ada orang kalau orang meninggal dunia, buru-buru dia yang mengurus apa? Jenazah. Ustaz mau tanya nih Bapak Ibu, apakah semua kita bisa ngurusin jenazah? Apakah semua kita? Belum tentu. Ya Pak ya. Mungkin kita pernah belajar atau ngikutin training apa namanya Pak? Apa namanya? Fikih janais. Tapi belum tentu Pak kita berani untuk memegang jenazah. Ilmu kita punya, tetapi praktek mungkin belum kita miliki karena mungkin kurang berpengalaman. Ya. Ada orang tuh Pak baru lihat mayat aja udah takut Pak. Apalagi mau mandiin, apalagi mau mengkafani. Mungkin ini Pak ya. Artinya apa? Setiap orang pasti diberikan apa? Kelebihan masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita nggak boleh merasa paling lebih, paling baik, nggak boleh. Karena semua itu pasti diberikan apa? Kelebihan masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita belajar dari sahabat Rasul Bapak-bapak Ibu. Ada sahabat Rasul yang kita kenal Khulafaur Rasyidin. Ya, Khulafaur Rasyidin itu ada berapa Pak? Yang sering disebutkan di khutbah Jumat ada 4 ya. Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin. Ustaz mau tanya, apakah 4 sahabat ini memiliki kelebihan yang sama? Ternyata beda-beda. Karakternya apakah sama Pak? Beda. Abu Bakar itu Pak, karakternya kira-kira seperti apa Abu Bakar Bapak Ibu kalau kita baca sejarahnya, sirahnya? Abu Bakar itu orangnya gimana Pak? Apa Pak? Lemah lembut, santun, ya. Dia kalau dengerin ayat Al-Quran Pak, orang yang tidak bisa menahan tetesan air matanya. Bahkan kalau baca Quran, orang yang sering menangis, Abu Bakar As-Siddiq. Kelembutan hati yang dimiliki oleh Abu Bakar, omongannya enak, santun, ya. Ini siapa tadi? Sahabat siapa? Abu Bakar. Umat Islam itu membutuhkan ya juru dakwah seperti Abu Bakar Pak. Ya, ada kan ustaz-ustaz kita kalau menyampaikan Masya Allah enak ya, lembut penyampaiannya ya. Tapi kita juga membutuhkan karakter yang kedua. Sahabat siapa nih Pak? Umar bin Khattab. Umar itu gimana Bapak Ibu? Umar gimana Pak? Pak Umar tegas, asyidda 'alal kuffar ruhamahu bainahum. Sangat tegas terhadap orang-orang yang kafir, sangat tegas terhadap urusan-urusan kemungkaran, tetapi sangat santun kepada orang-orang yang beriman. Kita butuhkan karakter ustadz yang menjadi Umar bin Khattab. Ada ustadz yang jadi Umar bin Khattab kan yang baik? Ada ya? Siapa? Siapa Pak? Ya Habib Rizik. Ya, kita butuhkan nih orang kayak gini nih, kayak beliau Masya Allah. Dan beliau sekarang ada di Nusa Tenggara Barat Pak. Ya, beliau sekarang ada di Nusa Tenggara Barat dari hari kemarin, dari tanggal 29, sekarang ini tanggal 30 ya, dan disambut langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat. Tentu bapak-bapak, ibu-ibu tahu ya, Gubernur ini adalah mungkin salah satu gubernur yang menghafal Al-Quran ya, dan dia alumninya Pak, bukan alumni Universitas Umum ya. S1-nya Al-Azhar ya Mesir, S2-nya Al-Azhar Mesir, S3-nya pun juga Al-Azhar Mesir, tafsir Al-Quran. Ini kita mengharapkan pemimpin ini kayak gini nih Pak, yang penghafal Al-Quran ya. Ya insya Allah tidak diragukan lagi Pak cintanya kepada Islam ya. Cuma yang perlu kita perhatikan bersama Bapak Ibu, yang namanya media terkadang sangat buruk mencitrakan pemimpin Islam, betul nggak? Ya, mungkin beberapa waktu lalu kita kalau baca berita, ya, seorang tokoh Muslim, insya Allah, dan orangnya insya Allah soleh, baik, ya, Patrialis Akbar, Pak Patrialis Akbar itu dia baik Pak, dia baik banget, ditangkap dia Pak ya. Padahal beliau orangnya Masya Allah baik, soleh, ya. Rumah beliau itu dipakai untuk kajian Pak, ya. Tapi itulah yang dihadapi, dan situasi yang memang sekarang ini banyak fitnah-fitnah yang dihadapi oleh umat Islam. Yang penting kalau ada tokoh-tokoh Islam itu Pak, siap-siap aja deh Pak, siap-siap dia main Pak, siap-siap ditangkapin, siap-siap untuk difitnah ya Pak ya.
Ini yang terjadi. Jadi kita membutuhkan makanya karakter yang kedua. Siapa tadi karakter yang kedua, Pak? Umar bin Khattab, tegas, ya. Ada ustadz yang menyampaikan lembut, alhamdulillah, ya. Ada ustadz yang menyampaikan perlu tegas, itu alhamdulillah, ya. Kemudian yang ketiga, kita membutuhkan karakter seperti Utsman bin Affan. Ya, Utsman itu apa karakternya kira-kira, Bapak Ibu? Orang yang dermawan. Islam itu akan kuat apabila saling membahu, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Bukankah Rasul mengatakan al-mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Mukmin itu seperti sebuah bangunan yang dia menguatkan satu dengan yang lainnya. Coba kita lihat tembok ini, Bapak-bapak Ibu. Ini tembok ini terdiri dari apa, Pak? Dari bata-bata, ya, tersusun secara rapi, dan itulah seorang mukmin. Kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Dia seperti satu bangunan yang saling menguatkan dengan yang lainnya. Apakah bangunan itu cuma ada tembok saja, Pak? Selain tembok apa yang ada, Pak? Ada apa, Pak? Selain tembok ini ada dasarnya, ya, ada dasarnya. Selain dasar ada apa juga? Ada atapnya. Dan itu ternyata saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dan kita patut bersyukur sekarang ini, alhamdulillah, umat Islam sudah mulai bersatu, ya. Umat Islam sudah mulai saling bahu-bahu, ya. Kita sudah tidak lagi nanti ke depan itu untuk mempermasalahkan, Pak, sholat tarawih 11 rakaat atau 23 rakaat. Sudah deh, jangan kita permasalahkan. Karena ini permasalahan apa namanya, Pak? Fikih ini, Pak. Jangan lagi kita permasalahkan yang kunut sholat subuh atau yang tidak kunut. Jangan dipermasalahkan, Pak. Jangan dipermasalahkan lagi yang kalau dia tahiyat itu tasyahud ada yang menggerakkannya sekali, ada yang berulang-ulang kali, itu kita jangan permasalahkan. Karena ini semua adalah perbedaan yang pernah disampaikan oleh para ulama berdasarkan dalil dari Rasulullah SAW. Antum kalau datang ke Mekah Madinah, Pak, lihat cara orang sholat, mungkin kita agak kaget-kaget aja, Pak. Ya, dengan berbagai macam tata cara. Yaitu semua sebenarnya sudah pernah dipraktekkan oleh siapa? Rasulullah SAW. Ada yang mungkin takbirnya mohon maaf sejajar dengan daun telinganya. Ada yang takbirnya mungkin sejajar dengan bahunya. Dan ini semua ada dalilnya yang sahih dari Rasulullah SAW. Yang penting kalau urusan fikih kita harus lebih toleransi tasamuh. Ya. Sekarang kita punya tantangan yang besar, Bapak-bapak Ibu, menghadapi yang disebut ahlul batil, ya, menghadapi kaum batil, ya, Pak, ya. Ini jelas sekarang ini, Pak. Tujuannya sebenarnya cuma satu, Pak, ingin menghancurkan Islam sampai akar-akarnya, Pak, ya, Pak, ya. Makanya terkadang digunakan orang Islam yang mohon maaf pemikirannya liberal, gitu, Pak, ya. Ada nggak Islam yang liberal itu? Ada nggak, Pak, ya? Ada, ya, Pak, ya. Jadi kalau orang ingin melakukan sesuatu yang terbaik, itu pasti akan difitnah, Pak, ya. Dan ini memang apa yang disampaikan Rasulullah SAW, mungkin sebuah bisyarah, ya, satu hal yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Badiru bil a'malis salihah. Bersegeralah kita semua melakukan amal kebaikan, kata Rasul. Karena kenapa, Bapak Ibu? Fasatakuna fitanun kaqita'il lailil muslim. Akan datang suatu zaman nanti penuh dengan fitnah, penuh dengan cobaan, penuh dengan tantangan, seperti gelap-gelapnya malam, kata Rasulullah SAW. Sampai kata Rasul, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Ada orang pagi harinya masih beriman, sore harinya kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Atau sore hari dia beriman, pagi harinya dia kafir. Sangat mudah berubah pendirian manusia. Apa sebabnya? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Karena dia menjual akidahnya, menjual agamanya hanya untuk mendapatkan jabatan, kekuasaan, kursi, dan seterusnya. Itu yang diinginkan oleh manusia. Dia jual apanya, Bapak Ibu? Akidahnya, agamanya. Terkadang pembelaannya kepada orang kafir mati-matian, Pak, ya, Pak, ya. Padahal udah jelas, Pak, walaknya orang beriman, loyalitasnya orang beriman itu hanya kepada mukmin. Beriman itu pasti cintanya kepada siapa, Pak? Yang beriman, ya. Nah, jadi tadi ada 3, ya, keutamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang berbuat baik kepada siapa? Orang yang lemah dan orang miskin. Ada 3 keutamaan. Nilainya pertama seperti apa?
Seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian siapa? Seperti orang yang berpuasa di siang hari. Dan yang ketiga adalah seperti orang yang melaksanakan qiyamul lail, salat tahajud. Baik, karakter yang keempat sahabat itu adalah, tadi yang pertama ada Abu Bakar, kemudian yang kedua siapa? Umar, ada yang ketiga Utsman, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Sahabat Ali ini Pak, orang yang semangat thalabul ilmi, ya. Jadi kalau umat Islam itu Pak harus bagi tugas kayaknya Pak, ya. Ada orang yang Pak harus seperti Abu Bakar, dia menyampaikan dengan cara yang lemah lembut. Ada yang menyampaikan harus dengan cara yang tegas, ya. Tapi juga dibutuhkan seperti Utsman bin Affan, dia bahu membahu dengan apa yang Allah Ta'ala berikan dari materi. Tapi yang keempat kita butuhkan juga sosok seperti Ali bin Abi Thalib, diberikan ilmu oleh Allah. Jadi kudus sekarang umat Islam itu punya ilmu Pak, ya. Tapi alhamdulillah sekarang Pak, dengan banyaknya majelis ta'lim, banyaknya majelis ilmu, sekarang umat ini udah mulai terbuka, ya. Tidak mudah dikibulin. Dikibulin ini apa Pak? Tidak mudah dibohongin, ya. Jadi kalau orang yang berilmu, sehingga Allah telah bedakan Pak, tidak mungkin sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Tapi kalau orang yang tidak talim, mohon maaf Pak, dia nggak peduli Pak, mau memimpinnya siapa saja nggak peduli Pak, ya, karena dia nggak punya ilmu. Tapi kalau orang berilmu punya rasa tanggung jawab, minimal saya sudah memilih pemimpin, insya Allah akidahnya adalah akidah Islam, ya. Kalau masalah kemenangan atau kalah itu bukan hak kita bapak-bapak ibu, tapi kita sudah lepas kewajiban kita memilih pemimpin yang insya Allah diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala, yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sekali lagi Bapak Ibu, menang dan kalah itu bukan apa Pak? Bukan apa kita Pak? Bukan hak kita. Tapi kita sudah melepaskan kewajiban kita. Kita memilih pemimpin yang sesuai ditunjukkan oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang kedua, hadis yang kedua adalah sebuah kisah anna Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah ini siapa Bapak Ibu? Istri Nabi, ya. Siapa bapaknya Aisyah ini Pak? Siapa nama bapaknya? Ya tadi Ustaz sebutkan pertama namanya itu siapa Pak? Abu Bakar. Jadi bapaknya Aisyah ini namanya Abu Bakar. Zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isi Nabi saya berkata, qala ja'atni imra'atun maha ibnatani laha. Jadi pada suatu hari kata Aisyah, datang seorang wanita bawa anak kecil 2 orang wanita, ya. Jadi anak perempuan. Jadi dia datang seorang wanita membawa berapa anak? 2 anak, dan anaknya perempuan, dua-duanya masih kecil. Fasa'alatni falam tajid indi illa tamratan wahidah. Ketika wanita ini meminta sesuatu dari dari Aisyah, dia minta korma Pak buat anaknya. Dan mohon maaf, yang ada kata Aisyah cuma 1 butir korma saja Pak. Bayangkan Pak, ya, ketika dia butuhkan berapa korma sebenarnya Pak? 2, karena anaknya 2 Pak. Tapi Aisyah coba berapa punya korma? Cuma 1 butir korma saja. Fa'ataituha, ya, lalu aku berikan cuma 1 butir kurma saja kepada wanita tadi. Faqasamatha baina binataiha. Luar biasa seorang ibu. Dia tahu dikasih kurma oleh Aisyah cuma 1 butir kurma. Diapain kurmanya Bapak Ibu? Anaknya 2, kurma yang dikasih cuma 1, diapain? Faqasamatha, dibagi 2. 1 bagian, ya, separuhnya buat anaknya yang 1, separuhnya buat anaknya yang kedua. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kepada Aisyah dan aku ceritakan apa yang terjadi kepada wanita tadi. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Man yali min hadhil banati syai'an. Barang siapa yang berbuat baik pada anak tadi. Ini kayaknya anak 2 anak tadinya anak yatim Pak. Yang datang kepada Aisyah ini anak yatim, ya. Barang siapa yang berbuat baik kepada wanita tadi, kepada anak-anaknya, fa ahsana ilaihinna, dan ia berbuat baik kepadanya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, kunna lahu sitran minan nar. Bayangkan itu akan menjadi penjaga atau perisai dari siksa api neraka. Masya Allah. Ini ada beberapa pembelajaran yang kita bisa ambil Bapak Ibu dari cerita ini. Pertama adalah betapa berharganya orang yang berbuat baik kepada anak yatim, sekecil apapun yang kita berikan, ya.
Kita misalnya ada gaji, kemudian kita sisihkan untuk kita donasikan kepada anak yatim. Apapun yang kita berikan, sekecil apapun, itu mudah-mudahan menjadi pelindung bagi kita dari siksa api neraka, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pembelajaran yang pertama. Pembelajaran yang kedua dari hadis atau dari kisah ini adalah bahwasannya Rasul mencintai anak-anak yatim. Jadi Rasul sangat cinta kepada siapa? Anak-anak yatim. Bahkan Rasul pernah mengatakan gini, bapak-bapak ibu, kalau ada rumah yang di situ anak yatim dibesarkan, anak yatim dia rawat, insya Allah itu rumah akan mendatangkan barokah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu cerita nyata, bapak ibu, seorang jamaah kami, ya. Alhamdulillah, awalnya usahanya biasa-biasa, ya. Usahanya biasa-biasa, dan dia berkomitmen sama istrinya ngambil anak, ya. Apa istilahnya Pak? Adopsi anak ya Pak ya, ngambil anak. Tapi yang dia pilih anak masih kecil, anak yatim. Masya Allah, dia rawat, dia perlakukan anak ini sama seperti memperlakukan anaknya sendiri. Artinya dia berikan makan, dia berikan pendidikan. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang kami muliakan? Masya Allah, usaha beliau itu banyak mendapatkan kemudahan-kemudahan yang tidak pernah disangka-sangka. Dan itu menjadi bukti bahwasanya Pak, kalau seseorang merawat anak yatim, kalau kita nggak merawat misalnya Pak, kita memberikan kebaikan kepada mereka, yakinlah insya Allah akan banyak memberikan kemudahan dalam hidup kita. Kita pasti dalam hidup ini banyak punya hajat ya Pak ya. Hajat itu apa Pak? Hajat itu kan artinya Pak, keinginan. Kita punya cita-cita. Insya Allah salah satu caranya yang diberikan oleh Rasul Pak, berbuat baiklah kepada anak yatim. Yakin Pak, kalau kita sisihkan rezeki yang Allah Ta'ala berikan setiap bulan kepada anak yatim, silahkan nominalnya berapa saja, yakinlah mudah-mudahan itulah awal Allah Ta'ala akan memberikan banyak pintu-pintu kemudahan dalam urusan kita, profesi kita, pekerjaan kita, hidup kita, bahkan rezeki kita insya Allah Ta'ala berikan dari sesuatu yang kita tidak pernah sangka, ya. Jadi ada beberapa amalan kata Nabi sebenarnya Pak, ya insya Allah memberikan kemudahan, hajat kita dipenuhi Pak. Pertama Pak, kata para ulama, usahakan bangun di tengah malam yang disebut dengan sholat tahajud. Kalau orang sholat tahajud dia mulai, insya Allah hajatnya akan dia baik Pak, dipermudah oleh Allah Ta'ala. Bukankah Allah Ta'ala turun pada setiap sepertiga malam yang terakhir, lalu Allah Ta'ala mengatakan siapa yang meminta aku memberikannya, siapa yang berdoa akan aku apa? Kabulkan, dan siapa yang meminta ampunan pasti akan aku berikan ampunan. Ini yang pertama. Yang kedua, yang terbaik supaya hajat kita mudah mudah dikabulkan oleh Allah, tolong jangan lewatkan untuk memperpanjang sujud. Ya, terutama kalau kita sholat apa nih Pak? Kalau kita sholat sendiri, ya. Munfarid, kalau sholat jamaah sama ustadz, ya, sama imam, ya. Kalau imamnya udah bangun dari sujud, Pak, kita harus bangun, ya. Tapi kalau kita sholat sendiri, misalnya sholat duha, sholat qiyamul lail, sholat witir, sholat rawatib, qabliyah, ba'diyah, kalau di saat kita sujud itu mohon sujudnya diperlamakan. Karena kenapa kata Nabi? Aqrabu ma yakunul 'abdu indallah wa huwa sajidun. Sedekat-dekatnya hamba di sisi Allah ketika dia dalam keadaan apa? Sujud. Fa aksiru fihi du'a. Maka perbanyaklah doamu kepada Allah SWT. Perpanjanglah hajatmu. Mintalah sebanyak-banyaknya kepada Allah Ta'ala di saat kita dalam keadaan apa Pak? Sujud. Ini waktu yang kedua yang terbaik supaya hajat kita mudah dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga, rekan-rekan yang kami muliakan, tolong jangan lewatkan hari Jumat, terutama setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Setelah sholat asar sampai terbenam matahari, ya. Ada hadis sahih dari Nabi SAW mengatakan, Inna fil jum'ati la sa'atan. Jadi di hari Jumat itu Pak, ada satu waktu, kata Rasul, la yuwafiquha 'abdun muslim. Tidaklah seseorang berdoa di waktu itu meminta kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Baik kita minta semoga urusan pekerjaan kita lancar, proyek kita mudah-mudahan dipermudah oleh Allah, rezeki kita diberkahi oleh Allah, keluarga kita diberikan jaminan ya oleh Allah SWT, dilindungi anak istri kita. Maka kata Rasul, jangan lewatkan di saat hari Jumat. Kata para ulama, yang dimasukkan dengan waktu di hari Jumat itu adalah antara pertama Pak, antara dua khutbah. Kan kalau khatib itu ada khutbah pertama, ada khutbah yang kedua. Cuma kan waktunya terlalu singkat kali ini Pak.
Ustadz lebih cenderung mengambil pendapat yang kedua, yaitu kata para ulama, ba'dal asri ila ghurubi syamsi, setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Silakan habis asar kalau hari Jumat jangan lewatkan untuk berdoa kepada Allah. Insya Allah hajat kita akan mudah dikabulkan oleh Allah. Kalau rekan-rekan nanti berumroh, berhaji, itu kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, hari Jumat itu paling rame Pak. Ya, terutama Allah, bukan hanya di waktu sholat Jumat saja. Setelah sholat asar mereka banyak melakukan iktikaf sampai masuk